ibu-ibu terkasih, saya senang sekali untuk berbagi terlebih dahulu. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Christine Sunarsih dari GPIB Jemaat Cukuwatu Sleman, Yogyakarta. Saya ingin berbagi sebuah keterampilan yang bisa memberi inspirasi dan nilai ekonomis tinggi untuk ibu-ibu sekalian, yaitu bagaimana cara membuat sebuah ekoprint. Tentunya banyak yang sudah tahu apa itu ekoprint dan sebagian masih ada juga yang belum tahu. Nah, saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint adalah sebuah keterampilan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu dengan sebagai motif dengan menggunakan dedaunan, bunga, dan kulit kayu. Kemudian dengan menggunakan media kain, berbagai macam kain yang bisa kita gunakan, juga kulit, kemudian kertas, dan juga seramik. Kemudian kain-kain yang bisa gunakan sepertinya kain rayon, kain rami, kain belacu, dan aneka kain katun. Dan ini kita pakai katun serat bambu. Kita menggunakan katun serat bambu untuk membuat sebuah karya t-shirt. Dengan ini, katun bambu sangat recommended sekali untuk pembuatan t-shirt karena serapan warnanya sangat bagus sekali. Ini digemari oleh para ekoprinter seluruh Indonesia. Kemudian saya membuat tote bag dengan menggunakan kain belacu. Saya membuat shawl dengan menggunakan ATBN kain rami. Saya membuat pasmina dengan menggunakan kain rayon. Kain rayon ini dengan pewarna alam. Warna dasarnya warna daun ketapang. Kemudian kita daun-daun, motif daun-daunnya ada daun di sekitar kita, daun singkong, daun lanang, daun kari, daun miana, daun pakis, masih banyak daun yang lain. Kemudian kita menggunakan kulit, media kulit. Kulit kita bisa menggunakan kulit domba, kulit sapi, dan kulit kambing. Nah, setelah kita menggunakan ini, kita proses seperti ini, kita bisa proses menjadi sebuah beraneka produk. Bisa dibikin itu tas, bisa bikin dompet, bisa bikin sepatu, gantungan kunci, jaket, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian yang untuk kertas, kita menggunakan kertas linen. Kertas linen ataupun kertas kantong semen bekas kita bisa pakai untuk membuat sebuah souvenir atau packaging. Ini sangat digemari dan nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proses ekoprint yaitu 1. Untuk scoring kita menggunakan bubuk deterjen, yaitu fungsi scoring apa? Yaitu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam kain dengan cara direbus dengan menggunakan air mendidih. Kita rebus selama 15 menit dengan menggunakan bubuk deterjen kita yang ada di rumah. Apa yang kita punya bubuk deterjen, kita cukup 1 sendok makan untuk satu lembar kain. Kita menggunakan bubuk deterjen, kita masukkan, kemudian kain kita masukkan ke dalam air tersebut. Air cukup untuk merendam kain tersebut supaya kain tersebut benar-benar terendam di dalam air tersebut selama 15 menit. Setelah itu kita bilas sampai bersih, kita peres sampai abuh. Yang kedua prosesnya yaitu mordan. Mordan itu membutuhkan bahan-bahan pendukung. Tujuannya untuk memperkuat warna kain atau warna alam dan juga warna daun supaya semakin nampak jelas dan tahan lama. Yaitu bahan pendukungnya yaitu tawas kira-kira 200 gram, kemudian sodium asetat sama 200 gram, dan ketiga tunjung
Berat tunjung paling banyak 10% dari berat kain tersebut. Umpamanya beratnya 300 gram kain tersebut, kita hanya paling banyak 30 gram. Nah, karena apa? Tunjung itu bisa membuat kain rapuh. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian bahan-bahan ini alangkah baiknya kita menggunakan air panas supaya bahan-bahan ini cepat mudah tercampur, mudah larut. Yaitu kita masukkan satu persatu benar-benar sampai larut. Kemudian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kain yang sudah kita scoring kita masukkan, kita kucek-kucek supaya benar-benar terserap ke dalam kain. Kita rendam selama 10-15 menit, kemudian kita peras sampai ampuh, benar-benar lembab, tidak ada tetesan air. Kita masuk ke proses ecoprint, yaitu penataan daun. Nah, kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu ecoprint, yaitu saat kita menata daun. Kita menggunakan daun-daun di sekitar kita. Ini daun kelengkeng, ini daun lanang, ini daun cinadol, ini daun pakis. Ada di lingkungan kita banyak banget, di tembok atau di pinggir-pinggir got itu banyak sekali. Kemudian kita menggunakan bunga sepatu, bisa juga bunga kenikir, bunga kamboja yang warna kuning bagus sekali. Ini daun red Panama. Ini daun red Panama. Ini warnanya merah. Ini daun tumbuhan liar di sekitar rumah saya ada ini. Nah, ini daun-daun yang kita pakai dan kita tata daunnya nanti di atas kain. Nah, prosesnya nanti kita ikutin proses cara pembuatannya. Ibu-ibu terkasih, kita akan memulai cara pembuatan ecoprint. Kain ini sudah saya scoring, yaitu sudah saya bersihkan, sudah melalui proses pencucian dan sudah saya keringkan. Karena tidak langsung saya pakai, jadi saya keringkan. Nah, sekarang kita akan masuk proses selanjutnya, yaitu mordan. Proses yang kedua yaitu mordan. Kita sediakan air kurang lebih 1 sampai 1,5 liter air. Kemudian kita masukkan tawas 200 gram. Saya menggunakan air panas supaya mudah larut. Saya masukkan tawas, kita aduk, saya menggunakan peladuk telur. Kita masukkan sedikit demi sedikit sodium asetat. Kemudian kita masukkan tunjung kira-kira 5 gram. 5 gram itu sedikit sekali. Cukup segini. Nah, tunjung akan menjadi berubah warna, menjadi agak berkuning. Sudah larut semuanya. Kita masukkan kain cara terurai. Kita tunggu sampai kita remas-remas. Kita tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit kita peras. Kemudian setelah kita rendam kurang lebih selama 15 menit, kita peras sampai atos, sampai tidak ada tetesan air. Kita bebaskan. Dan kita akan menggunakan teknik mirror, yaitu dengan teknik yang sama. Ini teknik basic, teknik dasar pembuatan ecoprint. Kita menggunakan teknik dasar atau sistem mirror.
hati-hati. Kemudian kita tata daun di atas kain separuh saja. Ibu, kalau penataan daun itu sesuai selera ya. Monggo seleranya seperti apa. Nanti prakteknya kita harus, pembuatan ekoprint harus berani eksperimen, mencoba daun-daun yang di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita pakai. Setelah daun kita tata, kita tutup pelan-pelan supaya daun tidak bergeser. Semua aman. Tutup dengan plastik. Kita gulung dengan pelan-pelan sekali, sangat kuat. Kalau tidak punya besi selang, bisa menggunakan seperti ini. Kemudian kita ikat. Bisa menggunakan rafia atau menggunakan tali, kain, apa saja, yang penting diikat supaya kencang. Sudah mendidih, kita masukkan, kita kukus selama 2 jam. Setelah 2 jam kita angkat, kita buka, hasilnya. Ibu-ibu, ini hasil kita ngekoprint kemarin. Ini sudah 5 hari. Ini sudah masa oksidasi selesai, dan warna kelihatan lebih sempurna, lebih gelap, kelihatan lebih bagus. Dan kita tinggal mencuci dengan menggunakan shampoo atau lerak. Dan inilah hasil karya kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.